menuju Pemilu Serentak 2019. Pendengar, Jawa Barat menjadi salah satu medan pertempuran dua kandidat calon presiden yang bertanding di Pilpres 2019 mendatang. Namun dengan jumlah pemilih terbanyak dan karakteristik pemilihnya yang unik, Jawa Barat tentu tidak mudah ditaklukkan. Masing-masing tim pemenangan harus bekerja ekstra keras untuk bisa menang di Jawa Barat. Lantas wilayah mana saja yang berpotensi menjadi pendulang suara bagi kedua pasang calon di Pilpres 2019 mendatang? Dalam spesial talk show sore ini sudah bersama kami satu narasumber dari 3 narasumber yang kami janjikan hadir di studio Sinta Bandung di Jalan Surya Sumantri nomor 6C. Kami langsung sapa saja yang sudah hadir lebih awal, Sekretaris Tim Kampanye Daerah TKD Jawa Barat Jokowi Ma'ruf Amin, Dr. Abdi Yuhana. Selamat sore Pak Abdi. Selamat sore, Assalamualaikum kepada seluruh pendengar El Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya langsung menyapa akademisi dari Universitas Parahyangan Bandung, Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar ya kalau habis sholat asar ya. Segar deh. Ini nggak tutuluh bisa nih segar deh. Baik. Dan sedianya kami juga akan menghadirkan dari pihak Prabowo Sandiaga Uno, yaitu Sekretaris Umum Badan Pemenangan Wilayah BPW Jawa Barat, Prabowo Sandiaga Uno, Bapak Haru Suwandaru. Sudah sebulan yang lalu kami hubungi, tapi ternyata hari ini mendadak tidak bisa hadir karena ada sesuatu dan lain hal. Tapi nggak apa-apa ya, diskusi kita akan jalan terus karena nanti di line telepon juga kita akan hadirkan dari pasangan Prabowo Sandiaga. The show must go on. Wah, the show must go on. Saya mau ke Pak Abdi dulu deh. Nggak apa-apa ya kalau kita sedikit berkaca dari Pilpres 2014 lalu. Apakah sampai dengan saat ini masih 4 kota kabupaten di Jawa Barat yang diyakini bisa meraup suara Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019? Kalau 2014 ada Kabupaten Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kota Cirebon ya? Ya, betul. Ya, terima kasih ya kepada El Sinta yang mengundang kami ya, dari tim kampanye daerah Provinsi Jawa Barat pasangan 01 ya, Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi memang apalagi temanya tepat nih, Prof. Saya kira Temanya merebut. merebut suara Jawa Barat. Iya. Ya, menjelang 46 hari ya, tanggal 17 April ya. Jadi memang cukup menarik. Cukup menariknya karena pertama tadi Jawa Barat 2014 kami ketinggalan suara. Kemudian yang kedua ya, menariknya bahwa sekarang respon masyarakat ya, terhadap pasangan 01 ini ya semakin hari semakin menunjukkan angka yang semakin naik. Kemudian yang ketiga tentunya ya berdasarkan hasil riset ya beberapa lembaga survei ya, kami juga tentunya ya turut ya istilahnya turut merasa menjadi bagian yang ikut ya mensosialisasikan terus Pak Jokowi, dan hasilnya di Jawa Barat ini ya, elektabilitas Pak Jokowi sudah unggul ya, dibandingkan pasangan 02. Datanya ada ya? Datanya ada ya dari beberapa lembaga survei ya, meskipun kami tidak survei tapi kami dapatkan ya terakhir kemarin pada saat lembaga Indopolling ya rilis di Bandung, pasangan 01 Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin unggul 43% ya, sementara 02 37%. Walaupun hari ini ada berita turun anjlok 8%, itu Ya, betul gitu. anjlok 8% tapi masih unggul 4%. Oh, masih tetap unggul ya. anjlok. Ya, ini artinya ya bagi kami Tegangannya masih naik turun ya? Itu loh ya. ya, memang ya Jawa Barat terkenal dengan dinamika ya politik. Jadi kalau di daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur itu stabil. Jadi tren kan naik. Kalau Jawa Barat itu bukan tren, pola naik turun naik turun. Iya. Tapi ya itulah ya Jawa Barat, keunikan Jawa Barat. Baik. Ya. Pak Abdi, sebelum dilanjutkan kita sapa dulu dari pihak Badan Pemenangan Wilayah BPW Jawa Barat Prabowo Sandiaga Uno yang sudah ada di line telepon dengan Pak Buki Wikagu. Pak Buki, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Buki, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Iya, iya.
Baik, Pak Buki, kemudian Prof. Asep, serta Pak Abdi. Kita juga live di Facebook. Bagi Anda pendengar yang ingin menyimak kami sore hari ini di Studio El Sinta Bandung di Jalan Surya Sumantri nomor 6C, Anda bisa menyimak kami melalui akun Facebook El Sinta Bandung 89.3 FM. Pak Buki, kalau tadi Pak Abdi sudah berkata bahwa ada tren naik di Jawa Barat melalui survei-survei yang diterima oleh pihak Jokowi Ma'ruf Jawa Barat. Angkanya fantastis ya. Ada yang mau dikonfirmasi tidak Pak Buki dari data-data yang tadi sudah disampaikan Pak Abdi? Oke, pertama begini ya. Pertama bahwa kami tuh punya modal yang sudah cukup baik ya. Sejak 2014 itu Prabowo itu memenangkan hampir nyaris 60% di Jawa Barat gitu ya. Itu modal kami. Dan kemudian angka itu sebetulnya kita pelihara terus. Jadi kami khususnya dari Gerindra kan tidak berdiam diri. Dan sejak itu kami terus melakukan pekerjaan-pekerjaan politik. Sehingga kami sudah merasa percaya diri bahwa di Jawa Barat akan tetap terpelihara dan bahkan bisa naik perolehan suaranya gitu. Halo? Iya, silakan Pak Buki. Nah, mengenai hasil survei, saya kira begini, kami sudah terbiasa menjungkir balikan hasil survei. Jadi pertama misalnya waktu Pilgub DKI, itu kan. Yang kedua waktu Pilgub Jabar yang belum lama ini. Jadi pasangan Asik waktu itu menurut beberapa lembaga survei atau hampir semua lembaga survei itu selalu di angka yang rendah gitu kan. Tapi kenyataannya pasangan Sudrajat Saiku itu bisa naik ke urutan 2 dan ya cuman beda sekitar 5%-an dengan Ridwan Kamil. Jadi bagi kami apapun hasilnya lembaga survei itu tidak menggelisahkan. Tapi karena kami sudah punya strategi sendiri dan survei itu dilakukan kan per hari. Mereka melakukan survei gitu kan per hari ini misalnya kan. Bukan per hari nanti. Nah oleh karena itu kami tetap percaya diri dengan strategi yang kami lakukan. Dan target kami malah melebihi angka 60% waktu tahun 2014. Begitu kira-kira Mbak. Jadi relatif kepada upaya dan usaha saja begitu ya, tidak tergantung pada hasil survei Pak Buki? Ya kita kan sudah belajar ya bagaimana kita menjungkir balikan hasil survei dari beberapa kejadian sebelumnya kan gitu. Jadi yang penting kami punya cara dan kami bekerja terus gitu kan yang tidak diketahui oleh pihak lawan sehingga kami bagaimana kita bisa menguasai dan memenangkan nanti di Jawa Barat gitu ya. Nah di tengah-tengah gempuran-gempuran yaitu Pak Jokowi yang susah dibedakan mana ketika dia jadi presiden mana ketika dia jadi capres gitu kan. Hampir 2 minggu sekali itu datang ke Jawa Barat kan gitu. Nah kemudian di tengah-tengah gempuran tidak kurang dari 22 kepala daerah, kabupaten kota dan gubernur Jawa Barat menjadi tim sukses gitu kan. Walaupun ini juga terus-terusan kita pertanyakan, masyarakat bahkan sudah bertanya-tanya mengenai fungsi kepala daerah gitu kan. Nah dari situ saja dengan gempuran-gempuran hasilnya seperti yang tadi disampaikan. Berarti bagi kami itu tidak signifikan, apalagi misalnya dari sekian banyak kepala daerah yang menjadi tim ses itu, diantaranya kan sudah ditangkap KPK. Jadi ini juga representasi negatif dari dukungan kepala daerah. Baik, ditahan dulu Prof. Asep, saya mau ke Pak Abdi. Tadi tidak signifikan katanya Ya, angka tersebut. Kalau kami tidak biasa berandai-andai Mbak ya. Jadi kalau kami alat ukurnya jelas ya, berdasarkan riset, berdasarkan hasil survei yang kemudian dari situ kami terus melakukan evaluasi. Dan dari evaluasi yang terus kami lakukan maka didapatkan data. Datanya bahwa dengan konfigurasi politik yang sekarang berubah dan data Pak Buki kan data 2014 ya. Kami berdasarkan data yang terbaru ya, dukungan kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini sekarang sudah mengungguli pasangan 02 gitu. Ya, jadi ini kan data-data yang berdasarkan hasil evaluasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, aspek akseptabilitas ya. Aksep penerimaan Pak Jokowi di Jawa Barat itu semakin tinggi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat terus ya, mengundang Pak Jokowi untuk datang ke Jawa Barat. Ya bagi Pak Jokowi karena diundang ke Jawa Barat ya saya kira ya, semakin banyak diundang ya semakin baik. Kenapa? Karena semakin banyak menemui masyarakat di Jawa Barat, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya
dengan program-program Pak Jokowi ya, yang terakhir kemudian juga Pak Jokowi menawarkan 3 kartu ya, yang itu merupakan bagian dari basic need ya di masyarakat Jawa Barat ya, semakin mempertegas ya, bahwa program-program Pak Jokowi baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan itu real berdasarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang kemudian ya, diaktualisasikan atau diimplementasikan oleh Pak Jokowi melalui program-program yang nyata. Jadi tidak setuju kalau dibilang gempuran? Ya saya kira kan dalam proses kampanye, ini kan bagian dari kampanye ya. Dari kampanye itu kan salah satunya adalah menawarkan program kan gitu. Nah jadi semua program yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya kan disampaikan ke masyarakat. Kemudian juga kita kan juga perlu data ya, berapa sih kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan yang sudah ya disebarkan di Jawa Barat. Nah, sehingga kami dengan data-data yang tentunya dilengkapi dengan pola kami kampanyenya adalah micro targeting ya, sudah langsung pada titik ya di mana masyarakat itu hadir ya. Ini bagian dari proses kampanye. Jadi dalam terminologi lain apakah gempuran ya, apakah itu misalnya perang ya, saya kira bagi kami yang penting kami terus melakukan sosialisasi dan memanfaatkan kampanye ini sebagai bagian dari proses untuk meyakinkan para pemilih bahwa Pak Jokowi lebih baik dibandingkan pasangan lain. Seperti itu. Pak Buki, tidak percaya survei artinya tetap berandai-andai atau bagaimana sebenarnya? Jadi pegangan dari pihak Prabowo Sandiaga Uno di Jawa Barat bagaimana? Bukan tidak percaya survei, tapi kami punya survei sendiri gitu kan, survei internal. Sudah dikeluarkan Pak hasilnya? Di internal ya, gitu. Tapi kami tentu saja tidak bisa menyebutkan strategi yang kami lakukan, itu namanya juga strategi ya, kita tidak terlalu terbuka gitu ya. Jadi, tapi hasil survei internal itu menunjukkan Pak Prabowo masih unggul gitu kan, gitu. Jadi dan ini kami sudah terlatih untuk itu. Jadi bukan tidak percaya survei yang ilmiah, justru kami sangat melakukan itu di internal kan gitu. Kajian-kajian kami sangat ilmiah. Nah kemudian tadi ya mengenai tawaran-tawaran program-program yang disampaikan oleh kubu 01, menurut saya kan gini ya. Saya mempertanyakan sebetulnya fungsi pemerintah itu apa sih bagi Pak Jokowi gitu kan dan kawan-kawannya. Kalau misalnya di sana fungsi pemerintah itu satu unsurnya adalah pemberdayaan masyarakat, bukan dengan cara bagi-bagi kartu seperti ini. Kok pemerintah jadi seperti sinterklas gitu. Ini seperti mau bikin keris, lalu ditancapkan ke diri sendiri nantinya. Mau mensubsidi masyarakat seperti itu, misalnya kan sekarang ada kartu prakerja ya gitu ya. Terus orang-orang belum kerja katanya mau dikasih uang gitu ya. Lalu uangnya dari mana gitu? Dari ngutang. Nah itu yang saya maksud, seperti membuat keris lalu ditusukkan nantinya kepada diri sendiri. Hutang itu nanti bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat itu menjadi beban hutang bagi masyarakat gitu. Jadi betapa pemerintah itu tidak paham mengenai fungsi pemerintah gitu, dan itu merembes ke kepala daerah. Ini kan cilaka. Bayangkan kepala daerah itu menjadi tim sukses capres gitu kan. Lalu mereka akhirnya menghimbau kepada masyarakat dengan segala cara untuk memilih capres tertentu. Nah saya mengatakan bahwa sejak di daerah kepala daerah itu punya dosa besar memecah belah masyarakat. Karena ketidakmengertian mereka akan fungsi pemerintah. Bayangkan misalnya Jawa Barat. Pak Ridwan Kamil itu belum lama jadi gubernur. Dipilih hanya oleh 32%-an. Ada sekitar 68% yang tidak memilih dia. Lalu belum apa-apa, jadi tim ses capres. Lalu menghimbau kepada masyarakat yang belum diharmonikan itu, belum sempat diharmonikan itu. Lalu dibelah lagi gitu. Ini kan akal sehatnya di mana gitu kalau begini gitu. Ditahan dulu Pak Buki. Kita nggak maju-maju. Baik, Pak Buki ditahan dulu, Prof. Ya. Ada dua mekanisme berbeda yang dilakukan oleh dua tim menjelang Pilpres 2019. Bagaimana Prof melihatnya? Kalau kita simak ya dari Pak Abdi, dari Pak Buki tadi, sebetulnya hemat saya publik hanya melihat 3 aspek atau 3 hal.
Yang pertama adalah memastikan bahwa mereka unggul, mengklaim dari berbagai macam survei. Itu selalu saja begitu. Mengapa ini penting untuk diklaim? Karena untuk memberikan semangat, motivasi, dan dukungan bagi mereka yang sekarang ragu gitu. Ya, ini survei juga menang nih, teruskan nih. Nah, gitu. Jadi mengklaim hasil survei itu Pak Buki misalnya, kami cuma internal. Ya internal mangga gitu ya, mungkin begitu. Pak Abdi, enggak, saya enggak internal, juga yang lain. Mangga. Artinya saling mengklaim hasil survei itu juga hal yang wajar. Dan wacana itu terus dikembangkan. Yang kedua adalah wacana bahwa dia yang paling fair, yang paling objektif, paling jujur, paling taat aturan gitu ya. Dan itu berkali-kali mereka sampaikan, oh kami fair, kami tidak melanggar aturan, kami tidak melanggar etika dan sebagainya. Semuanya masing-masing mengklaim paling taat aturan, paling jujur di dalam melaksanakan berbagai macam perintah-perintah perundang-undangan. Yang ketiga adalah wacana yang mereka soal ada strategi. Tadi Pak Buki beberapa hal soal strategi. Wacana mereka strateginya apakah misalnya Pak Abdi ini 01 ini akan dalam waktu tidak lama ini akan digempur berbagai macam program-program yang populis. Sah saja karena memang itu ada aturannya. Cuma soal waktunya mereka akan manfaatkan untuk semaksimal mungkin agar dekat dengan ingatan publik untuk wah memang presiden sekarang itu sangat peduli, sangat memperhatikan masyarakatnya. Buktinya ini member itu masih nempel terus. Sehingga konteks ini adalah bagaimana mengcounter itu dari pihak 02 ya, karena tidak bisa langsung ke masyarakat dengan berbagai macam program-program yang populis. Nah, jadi hemat saya TNI mengklaim hasil survei, mengklaim dirinya paling fair. Yang ketiga mereka menggunakan strategi yang paling pas, paling jitu, itu bagian dari wacana publik dari masing-masing pasangan. Hemat saya wajar-wajar saja. Jadi hemat saya tema ini adalah bukan merebut suara, karena merebut itu pasalnya siapa yang direbut, siapa yang merebut gitu ya. Hemat saya lebih banyak Pak Abdi mengatakan nih, dulu kami kalah. Bukan kami ketinggalan. Nah, istilahnya bukan kalah, tapi ketinggalan. Nah, sekarang akan susul ketinggalan itu. Dan yang kedua, mengapa istilahnya merebut dia lebih pas gitu yang istilah Pak Abdi? Karena beliau ini dalam posisi untuk merebut suara di Jawa Barat. Tapi bagi Pak Buki bukan Pak Buki Bekagu bukan merebut, tapi lebih mempertahankan suara itu, tapi memelihara suara itu. Jadi merebut ini lebih pada posisi 01 ketimbang 02 begitu. Tapi ya itu namanya wacana, kan boleh saja menggunakan istilah-istilah yang mungkin menarik untuk diwacanakan. 3 aspek tadi yang Prof sebutkan itu yang diinginkan oleh warga Jawa Barat. Nah, bagus. Jadi berikutnya apakah saling mengklaim gitu ya, saling mengklaim juga kejujuran, saling mengatur strategi yang paling jitu, itu kan urusan partai. Sekarang urusan masyarakatnya apa? Yang paling penting kan urusan masyarakatnya. Betul. Apa? Jadi mas saya TNI yang paling penting adalah bagaimana kita memperoleh atau merebut suara itu. Caranya, strateginya yang paling pas untuk masyarakatnya. Jadi masyarakat Jawa Barat sudah sangat terlatih, sudah sangat terbiasa dengan adanya strategi yang kira-kira ini bisa dianggap ini logik, wajar, rasional gitu ya. Itu sudah terbiasa dengan itu. Buktinya waktu kita jaga pilgub kan begitu orang mengkhawatirkan konflik sebagainya, imbas Jakarta sangat kuat, aman juga. Artinya memang sudah rasional. Nah, oleh karena itu mungkin himbauan kepada Pak Abdi, pada Pak Wegagus sebagai salah satu yang tokoh-tokoh Jabar yang penting untuk pemenangan kedua pasangan ini, hemat saya hargai, hormati kecerdasan itu sebagai bagian dari cara mereka untuk itu. Jadi intinya gini, budaya politik Jawa Barat tidak lagi pada budaya politik kaula atau parokia, sudah mulai budaya politik partisipan. Artinya mereka akan sangat kritis terhadap suatu cara program yang tidak rasional, yang tidak realistis begitu. Nah, coba kalau itu bisa jadi diperhatikan oleh teman-teman kita di para pasangan, mudah-mudahan partisipasi sangat tinggi dari masyarakat. Pak Abdi? Ya, saya kira begini. Rasa tersentuh atau justru panik sekarang? Enggak, kan begini, ini kan masa kampanye ya, idealnya itu ya. Yang disampaikan oleh tim kampanye itu adalah program. Yeah. Nah, saya belum mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Buki, program apa untuk Indonesia kan gitu. Jadi semuanya ya, selalu ya, menyampaikan hal yang sifatnya ya, melemahkan kami gitu ya. Tapi untuk menawarkan program tidak ada satupun. Oleh karena itu ya saya berharap bahwa ya dalam diskusi ini ya Pak Buki lebih baik menyampaikan program-program 02 ya, untuk tadi ya misalnya memenuhi basic nih kebutuhan dasar. Kalau kami kan jelas ya. Ada program yang sudah dilaksanakan dan ada program yang akan dilaksanakan. Dan semuanya terukur. Nyata ya, tidak hoak. Tidak menyebarkan berita palsu ya. Nah, sementara ya kami saat ini terus menghadapi serangan-serangan itu ya, serangan-serangan fitnah, hoak ya. Tapi tidak mendengar ada program yang disampaikan misalnya oleh tim kampanye dari 02. Nah, sehingga bagi kami ya
ya semakin bagi kami semakin begini semakin melapangkan jalan bagi tim 01 ya, bahwa kami meyakini karena tidak ada program dari 02 ya, kami meyakini bahwa program-program kami ini ya sekarang ini sangat diterima oleh masyarakat. Buktinya begini ya. Minggu lalu ya, kami menyampaikan ya ke publik bahwa pasangan tim kampanye daerah Jawa Barat ya, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin membentuk Satgas Anti Hoak. Lalu yang berinteraksi ke saya untuk bergabung menjadi bagian dari Satgas Anti Hoak itu begitu banyak. Wah, saya di daerah saya begini, di daerah saya begini, saya ingin bergabung. Artinya apa? Artinya masyarakat juga tadi benar apa yang disampaikan Prof ya. Bahwa masyarakat juga ingin bahwa ya partisipasi ya dalam berpolitik dalam Pilpres ini juga ingin turut serta dalam bentuk tadi ya menangkal hoak. Karena hoak ini sudah semakin kesini semakin sudah tidak menggunakan akal sehat kalau tadi ya disampaikan Pak Buki akal sehat, kalau menurut saya tidak akal sehat ya, sehingga tentunya ya bagi kami bahwa kami terus konsentrasi ya, dalam waktu 46 hari ke depan itu ya, pertama menyampaikan program, menyapa kepada masyarakat ya bahwa Pak Jokowi terus ya mendedikasikan dirinya untuk bangsa ya, untuk Republik dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Itu yang pertama. Nah, kemudian berikutnya target kami jelas. Ya, di Jawa Barat ini ada 33,2 juta pemilih. TPS-nya ada 138.000. Pemilih perempuannya ada 16 juta sekian. Pemilih laki-lakinya juga sama 16 juta sekian. Ya. Mayoritas penduduk tinggal di desa. Kami sudah memetakan itu sekarang. Sudah memetakan ya bagaimana supaya tadi meyakinkan pemilih bahwa ya Pak Jokowi lebih baik dibandingkan pasangan 02. Caranya ya dengan seperti itu. Karena kami meyakini bahwa yang namanya kampanye itu kan menyampaikan program, ya, menyampaikan alat peraga. Kalau di luar itu bukan kampanye. Nah, sementara ini adalah masa kampanye. Nah, hal lainnya begini. Ini juga perlu diluruskan ya. Terkait dengan kepala daerah ya, Kan regulasinya sudah jelas Prof ya, bahwa yang namanya kepala daerah itu ya dia juga punya hak politik. Hak politik berkampanye kan itu. Sepanjang satu tidak memobilisasi ASN. Dua tidak menggunakan fasilitas negara. Tiga mengajukan cuti kalau hari kerja atau berkampanye di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, saya kira ya itu menjadi hak mereka dong. Toh dia juga maksudnya sudah ada di aturan. Sudah diaturan bahwa kepala daerah itu ya sebagai pribadi boleh berkampanye. Jadi tidak ada larangan kepala daerah berkampanye sepanjang tadi ya dilakukan di hari libur atau mengajukan cuti pada saat hari kerja. Saya kira tidak ada masalah dan saya kira masyarakat juga paham ya situasi seperti itu, dan bagi kepala daerah juga itu menjadi hak atau bagian dari saluran politik untuk mendukung salah satu atau mendukung pasangan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kenapa Pak Jokowi demikian, Pak Buki demikian? Karena kepala-kepala daerah yang dimiliki oleh Pak Buki ya bisa dihitung jari itu 1, 2. Kita konfirmasi langsung Pak Buki. Setuju tidak atau merasa tidak enak ketika tidak dibilang tidak ada program sama sekali dari Pak Buki dan teman-teman di Jawa Barat? Nggak mungkin lah. Jangan menuding pesaing itu sebodoh seperti itu kan gitu, seperti kita bayi baru lahir gitu kan. Nah, inilah dari kubu sana itu selalu mencoba mendegradasi kami gitu ya. Seperti tadi ya produksi hoax. Saya kira itu seperti gini ya, seperti lempar kartu sembunyi bohong gitulah itu tudingan-tudingan hoax seperti itu gitu kan. Jadi sebetulnya gini ya, produksi hoax itu kenapa terus ditudingkan ke kita ya? Sementara kita juga bisa berpikir mereka yang produksi gitu kan. Nah, saya kira sudahlah, itu kan peperangan di antara netizen atau cuit-cuitan itu kan itu biasa gitu ya. Jadi bukan berarti masing-masing kubu itu misalnya bolehlah kalau tidak mau disebut memproduksi, tapi kami tidak pernah melakukan itu. Gitu. Itu satu ya. Yang kedua, pasti kami juga kalau soal tadi bicara soal kami punya pemetaan, itu standar gitu ya. Jadi kami juga sudah terlatih untuk itu. Kemudian yang terakhir ini yang soal kepala daerah memang ada aturan. Itulah aturan yang direkayasa.
supaya incumbent tetap bisa berkuasa, Mbak. Undang-undang itu kan menyebutkan presiden yang maju capres itu harusnya memang dia berhenti kemudian digantikan dulu posisinya oleh wapresnya harusnya, seperti yang dilakukan oleh Pak SBY dulu gitu ya. Nah kemudian aturan bisa dibikin gitu kan, tapi itu dalam rangka perekayasaan. Ini kalau aturan seperti ini oke, berlindung di balik aturan, tetapi kita sudah kehilangan etika. Makanya saya tadi menanyakan atau menyampaikan fungsi pemerintah itu apa sih gitu. Ada fungsi pembangunan, ada fungsi pelayanan, lalu ada fungsi pemberdayaan. Di situ aja gitu. Baik. Nah kalau misalnya contoh ya, program-program tawarkan, kartu ini, kartu itu tidak ada dorongan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tidak dimandirikan gitu loh. Nah ini yang bahaya. Lalu uangnya yang sebanyak itu dari mana gitu. Baik, Dalam Pak Buki. keadaan Sebelum ke Pak Buki dan ke Pak Abdi, ke Pak Asep dulu. Tadi banyak statement dari pendengar kami dan juga melalui Facebook. Bagaimana? Sebenarnya jejak 2014 apakah masih bisa bersisa di 2019 atau berbeda pola aturannya sekarang? Pola mainnya, mohon maaf, bukan pola aturan. Ya, tentu saja beda. Konstelasi politik berbeda. Figur yang dia ditampilkan juga berbeda. Sekarang kan Pak Jokowi sebagai petahana, dulu masing-masing kan baru betul. Karena memang waktu itu Pak SBY tidak bisa untuk ketiga kalinya. Jadi hemat saya sangat beda. Jadi dulu amat netral, amat logis, rasional, terukur betul memilih presiden itu. Karena dua-duanya bertarung dengan sangat mengandalkan pada kekuatan, kemampuan, orientasi apa yang akan dibangun kepada Indonesia ke depan. Sekarang kan petahana. Jadi nomor 02 pasti akan melihat bahwa apa yang gagal, apa yang tidak dijalankan, kenapa ingkar janji, gitu ya. Itu yang jadi topik-topik pembicaraan yang sekarang mewarnai di publik begitu ya. Itu yang menjadi bahan. Sehingga Pak Abdi harus mencari cara, yang kawan 01 mencari cara bagaimana itu membuktikan bahwa itu sebetulnya berhasil. Itu sebetulnya sudah mencapai apa yang dijanjikannya. Itu kan sekarang jadi Pak adu-adu itu begitu ya. Nah, jadi bedanya di situ lagi substansinya seperti itu. Dari sisi dukungan politik dari partai pun juga berbeda gitu ya. Jadi hemat saya meskipun sekarang ini adalah serentak, tapi hemat saya cara-cara pekerja partainya kan masih tidak jauh berbeda. Maksud saya begini, Pak kerja partai sekarang kan agak kehilangan sebuah ini Pak Abdi, sebuah Pak Buki juga, sebuah suasana bahwa kompetisinya itu adalah antar partai. Sekarang enggak gitu ya. Di partainya itu, tapi lebih banyak bagaimana cara memenangkan presiden, harapannya berimbas kepada pilegnya begitu. Tidak sebuah yang ini hal yang berbeda. Ini jalur eksekutif, ini jalur legislatif, sehingga cara strateginya, kampanye, isi kampanyenya gitu, bagaimana pendaya gunaan kekuatan partainya kan mestinya kan dilakukan. Ini kan tidak. Jadi hemat saya strategi partai pun sekarang berbeda dengan 2014 gitu ya. Dulu memang dia masing-masing gitu, sekarang sekedar harus bergabung begitu. Karena sistem serentak ini ya berbeda serentak ya. Itu begitu. Baik. Yang ketiga juga cara pemilunya juga berbeda, cara penghitungannya berbeda sebagainya, sehingga hemat saya basis hak keberhasilan 2015 tidak dapat diserta-mertakan, itu dapat didaya gunakan untuk 2019 ini. Tapi yang dari pendengar saya menarik begini, itu soal 2014 mengapa beda dengan yang sekarang. Nah, yang menarik dari pendengar itu adalah sekarang itu mestinya masyarakat pemilih itu diberikan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, membangun sebuah upaya lebih optimis bahwa negeri ini bisa sesuatu yang berhasil. Adu program, adu strategi itu jauh lebih penting ketimbang sekedar masalah menyalahkan, ketimbang kebohongan yang ditampilkan gitu. Jadi hemat saya ini bagaimana caranya kita menghibur Pak Abdi dengan Pak Baki sebagai tim suksesnya dia masing-masing pasangan itu justru memproduksi banyak betul program-program yang ditawarkan pada publik, diwacanakan, didiskusikan, bagaimana cara program itu diwujudkan, bagaimana caranya, siapa yang akan mewujudkan, berapa biayanya kalau perlu disediakan. Kalau itu yang jadi mendominasi di wacana publik, hemat saya hoax akan berkurang. Sekarang masalahnya itu tidak diproduksi oleh banyak partai atau oleh banyak pasangan, sehingga hoax sedikit saja disetlon gitu ya. Jawa Barat itu kan luas wilayahnya dari sangat menentukan. Kompleksitas masalahnya juga tinggi gitu ya. Jumlah penduduknya sangat banyak. Ketika hoax itu terjadi sangat wajar itu banyak di Jawa Barat gitu. Nah, coba yang homogen, kompleks masalahnya lebih sederhana, datar, hoax akan tidak laku di situ. Tapi kalau ini kan begitu luar biasa. Saya memproduksi di kamar saya saja bisa menjadi viral di mana-mana. Padahal itu bentuk saya benar. Jadi hemat saya, kalau itu hoax itu akan kita basmi Pak Abdi, punten pisan, bukan pendekatan hukum, bukan pendekatan himbauan. Tapi pendekatannya produksilah substansi yang memang itu menjadi wacana publik yang mendominasi. Baik.
Jadi ya Mas, saya tadi banyak hal ya yang saya mendengar bahwa sekarang tuh eranya adalah adu argumentasi, adu program yang bisa mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat sehingga masyarakat antusias untuk memilih. Ya. Saya ke Pak Buki. Pak Buki, sudahkah Pak Buki menyentuh hal-hal tadi yang disampaikan oleh Prof. Asep? Ya, saya kira kan begini Mbak. Satu, kita berhadapan dengan dunia medsos ya, yang kita tidak bisa menghindar bahwa di sana ada kehebohan tersendirilah dari massa gitu ya. Halo? Ya, silakan. Kami menyimak Pak Buki. Nah, terus yang kedua, saya kira program itu pasti kita sampaikan dengan sebaik-baiknya ke masyarakat. Karena kita lihat ya, Sandiaga Uno itu tidak pernah berhenti juga keliling gitu kan. Pak Prabowo juga begitu, gitu dengan segmen yang dibagi kan gitu. Nah, saya kira kita bisa melihat bagaimana respon masyarakat dari kunjungan-kunjungan itu. Pada saat kunjungan itulah sebetulnya program disampaikan. Jadi bukan program yang harus diangkat di media. Sementara kan media kami sangat terbatas. Kita semua tahu ya, media mainstream itu kan semua sudah terkooptasi gitu kan ke incumbent. Lalu kami akhirnya dengan dukungan masyarakat, ada dukungan melalui media sosial. Kemudian tapi juga kami yang tidak kalah penting adalah kita bagaimana terus merambah ke masyarakat, menyampaikan program-program gitu kan dengan sabar, dengan telaten, kemudian dengan intensitas yang sangat tinggi gitu. Tidak hanya oleh Sandiaga Uno dan Pak Prabowo, tetapi juga kami para caleg seperti saya juga kan maju jadi caleg di Dapil Jabar 1 ya, Kota Bandung Cimahi. Itu juga kami menjadi ujung tombak untuk menyampaikan program-program kepada masyarakat. Dan responnya itu memang luar biasa yang kami terima. Kita lihat ya misalnya respon masyarakat itu. Dan masyarakat khususnya di Jawa Barat itu sudah ngerti lah. Permainan-permainan apa yang dilakukan oleh kubu petahana, masyarakat sudah paham gitu. Permainan apa yang dimaksud Pak Buki? Ya, mana yang pencitraan, mana yang tidak kan gitu. Baik. Nah saya kira masyarakat sudah ngerti ini. Jadi kalau ada istilah suara rakyat, suara Tuhan gitu kan, itu memang terjadi ketika misalnya Ridwan Kamil mengatakan 4 juta penduduk Jawa Barat sudah beralih mendukung Jokowi gitu kan misalnya. Tapi ketika beliau datang ke Jalak Harupat, seisi stadion itu berteriak yel-yel Prabowo, Prabowo, Prabowo gitu. Nah ini suara Tuhan gitu, dan tidak pakai skenario dari kami gitu. Nah itu salah satu contoh bahwa itu bukti masyarakat sudah punya selera. Ini soal tren gitu kan. Nah, dari persaingan ini muncul tren soal selera. Nah sekarang trennya itu sedang ke kami. Ada tren Sandiaga Uno, ada tren Pak Prabowo. Nah, Sandiaga Uno sudah mencitrakan dirinya kan yang bisa merepresentasikan bagaimana geliat anak muda yang punya semangat wirausaha yang tinggi, sehat, rajin olahraga, kemudian religiusitasnya juga bagus gitu kan. Jadi itu gambaran-gambaran sosok pemimpin untuk anak-anak muda gitu. Dan tren itu sudah ada di Jawa Barat dan bisa menaklukkan suara Jawa Barat begitu ya untuk 02. Saya kira iya, dan yang namanya tren itu tidak bisa dihadang, Mbak. Silakan saja menyampaikan tawaran-tawaran gitu kan. Tetapi kami sudah memegang situasi di mana tren itu sedang berada di kami. Dan tren itu penjelasannya when must move on gitu, ketika cita rasa masyarakat bergerak, dan ketika cita rasa masyarakat bergerak itu ke arah kami karena kami punya program-program yang mengena di hati mereka gitu kan. Jadi sama-sama kita mengevaluasi situasi keadaan sekarang, lalu disampaikanlah program-program yang masuk akal dengan akal sehat kami. Masyarakat menerimanya gitu, ditambah dengan kehadiran figur-figur yang buat mereka ya ini pantas loh gitu jadi pemimpin sebuah negara yang besar. Iya, jadi tahan dulu, kita ke Pak Abdi. Soal permainan tadi yang dituding kepada 01. Ya saya kira permainan apa sebenarnya? Hari ini saya banyak mendengar curhat dari Pak Buki nih. Jadi curhat yang disampaikan Pak Buki ya tentunya ya dalam kontestasi seperti ini wajar lah ya. Tapi bagi kami ya, yang jelas bahwa kan segala sesuatu itu ada alat ukurnya dan ada parameternya. Parameternya begini, misalnya ketika ditanya kepada masyarakat, apakah masyarakat puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi? Mayoritas ya 60% itu menyatakan bahwa puas. Kemudian apakah masyarakat ditanya apakah keadaan politik ya pada masa pemerintahan Pak Jokowi itu baik,
mayoritas menyatakan baik. Jadi saya kira dalam hal ini ya, kalau kami tadi sekali lagi berbicara tentang parameter, tentang alat ukur ya terkait dengan kondisi yang ada di masyarakat, yang muaranya pada aspek akseptabilitas tadi, aspek penerimaan masyarakat kepada Pak Jokowi. Dan itu ya di Jawa Barat semakin mendekati tanggal 17 ya, itu semakin meningkat. Dan tentunya itu kalau tadi Pak Buki ya menyatakan bahwa misalnya dengan respon kehadiran masyarakat, kalau kami ya aspek akseptabilitas itu dilihat dari apa? Dari keinginan masyarakat di Jawa Barat ya untuk didatangi oleh Pak Jokowi dan oleh Pak Ma'ruf Amin. Nah, sehingga apa? Sehingga intensitas ya Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi datang ke Jawa Barat ini ya tentunya untuk menyambut dari apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Itu alat ukur yang dipegang oleh 01 dan ya. Alat ukur itu kan berdasarkan hasil riset dan bisa dipertanggungjawabkan. Secara data akademik juga bisa. Secara data akademik, karena ini kan ada beberapa lembaga survei yang merilis dan semuanya menyatakan seperti itu. Berbeda dengan misalnya ada lembaga survei yang misalnya tahun 2014 lalu misalnya ya, yang menyatakan bahwa pasangan Pak Prabowo menang tetapi pada kenyataannya kalah yaitu, dan pada akhirnya lembaga survei itu ya diberikan sanksi. Tapi kalau kami ini lembaga survei yang semuanya kredibel gitu. Jadi kalau misalnya alat ukurnya dengan berandai-andai ya sulit kita untuk mendebat kan, sulit untuk kita berdiskusi. Tetapi kalau alat ukurnya jelas ya, melalui riset, lalu kemudian melalui langsung berbicara dengan masyarakat, saya kira tidak ada masalah. Pak Buki kenapa tertawa? Enggak, ini saya aneh ya, kalau ada orang yang merasa pintar sendiri yang misalnya paling menguasai ilmu. Maksudnya bagaimana Pak Buki? Sisi mana yang dianggap orang lain itu tidak mengerti soal yang begitu-begitu. Ini saya buat saya aneh gitu. Jadi gini, saya kira gini ya, survei kuantitatif itu bukan satu-satunya alat gitu. Karena masih ada alat yang bernama kualitatif kan gitu ya. Nah dengan kualitatif itulah kita bisa melakukan wawancara secara mendalam gitu ya. Jadi harapan-harapan masyarakat itu benar-benar bisa digali. Nah inilah yang menjadi komunikasi kami dengan masyarakat. Sehingga kami tahu mimpi masyarakat itu apa gitu. baik? Lalu mimpi kami ini menjadi sama dengan mimpi masyarakat gitu. Pak Buki, tapi kita harus tahan dulu. Pak Buki, mohon maaf saya harus potong karena sudah ada penelpon yang sudah menunggu lama. Kita sapa dulu dengan Pak Temul dari Bandung Barat. Pak Temul, silahkan. Ya, selamat sore. Selamat sore, silakan Pak. Dan para narasumber. Saya tertarik dari dua hal yang disampaikan Pak Buki ya. Saya tidak melihat sebelumnya, tetapi ada dua hal yang saya garis bawahi. Pertama, ada bicara masalah istilah pencitraan. Nah, ini saya khawatir bahwa kaderisasi dari partai itu tidak pernah diajarkan marketing management. Marketing management itu dibutuhkan dimanapun ya. Dan tujuan dari marketing management adalah pencitraan. Karena apa? Membentuk citra, artinya pencitraan itu. Dan kita masih ingat zamannya Pak SBY pun dikatakan orangnya suka pencitraan. Dan kebetulan sekarang Demokrat itu sedang ada di koalisi 02. Saya tidak berpihak kemanapun ya. Saya netral saja. Itu yang pertama. Kemudian kedua, berbicara istilah suara rakyat, suara Tuhan. Terus terang aja, saya dulu mendengarnya dari kader Demokrat itu, bahasa itu. Dan sekarang Partai Demokrat di sana, walaupun mungkin yang sering kali mengatakan itu adalah sedang mendekat ke 01. Jadi saya khawatir istilah pencitraan ini seperti sesuatu yang tidak bermakna. Baik. Padahal kita kenal TNI saja, pasti saya membuat citra saya supaya lebih baik di mata TNI. Baik, itu saja, Pak Temul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi supaya adil, saya tidak akan meminta Pak Buki atau Pak Abdi, tapi ke Prof. Asep. Sebelum jeda, hanya 1 menit, Prof. Apa yang terjadi sebenarnya dinamikanya tadi bicara soal kualitatif, kemudian kuantitatif, begitu rumit ya? Jawa kan sudah cerita bahwa pasti partai-partai masing-masing mengklaim surveinya paling unggul. Betul. Kedua, memang dia yang paling taat aturan, tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan. Strateginya paling jitu, paling efektif. Itu kan diklaimnya masing-masing partai. Tapi yang lagi-lagi kita pengen garis bawahi bahwa hal itu untuk masyarakat apa begitu ya? Apa maknanya bagi pemilih ini? Pemilih supaya lebih rasional, supaya lebih objektif, dan supaya ada manfaatnya ketika dia sudah memilih. Artinya manfaat itu bahwa dia memang tidak salah pilih untuk dia. Jadi
diskusi sekarang ini mas saya bukan saling mengklaim itulah gitu ya. Bagus kalau kita gulirkan lagi berikutnya adalah kepada hal-hal yang lebih ke pemilihnya. Tapi sebenarnya mereka 01 dan 02 mengerti tidak sih karakteristik pemilih di Jawa Barat? Mengerti. Saya kira ini kan Dengan pola-pola tadi yang disampaikan oleh Pak Buki dan juga Pak Abdi? Sudah keempat kan, 2004, 2009, 2014, 2019. Sekarang jadi hemat saya mereka sudah paham betul peta politiknya. Pak Abdi juga cerita, ada peta politik kantong-kantong mana yang mereka kuasai, mana yang mereka lemah gitu, dan terbukti di pilkada juga, di pileg juga, dan sebagainya. Mereka sudah sangat punya peta itu. Sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya Pak Buki bisa mempertahankan kemenangan, Pak Abdi bisa merebut kemenangan. Strategi apa yang akan dilakukan? Itu yang menjadi penarik bagi publik itu. Karena memang Jawa Barat barometer sekali ya untuk pemilihan nasional. 32 juta lebih gitu ya, dengan jaya jangkau yang sangat luas, tokoh-tokoh banyak di Bandung, banyak di Jawa Barat. Strateginya paling jitu apa begitu ya? Tidak hanya sekedar saling mengklaim. Itu boleh-boleh, saya tidak menyalahkan saling mengklaim. Tapi mas saya diskusinya bagus kalau lebih pada substansi. Apa sih yang unggul atau yang lebih dari 01 dan 02, dan bagaimana mereka punya efek pengaruh pada pemenangan nanti ketika pada saat pemilu itu. Tapi curhat juga nggak apa-apa kan? Ya curhat dalam arti curhat politik lah, bukan curhat pribadi lah. Curhat politik maksudnya begini, bahwa ini ada efek, ada pengaruh kepada sesuatu yang akan menjadi pertimbangan bagi pemilih nanti. Begitu. Baik Prof, kita harus jeda dulu dan pendengar tetaplah bersama kami. Menuju Pemilu Serentak 2019. Shinta News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh kini tersedia las segar kaleng dengan rasa leci, jambu, jeruk, stroberi, dan jeruk nipis yang menyegarkan. Minum las segar, panas dalam, langsung segar. Pa, ayo cepat. Jalanan ke airport biasanya macet loh, Pa. Tenang, Ma. Sekarang ini kelihatannya lancar-lancar aja kok, Ma. Papa tahu dari mana? Kan lagi nggak dengerin El Sinta. Kok bisa tahu? Loh, kan aku pantau terus pakai aplikasi Waze El Sinta toh, Ma. Jadi, info lalu lintas selalu update. Oh, ya sudah. Ayo kita jalan sekarang aja biar ke airportnya nggak keburu-buru, Pa. Dikit lagi ya, Ma. Ini aku lagi download aplikasi El Sinta Mobile dulu nih. Biar nanti di Eropa, kita tetap bisa pantau info aktual dari tanah air. Oh, jadi kalau pakai aplikasi El Sinta Mobile, kita bisa dengerin radio El Sinta di Amsterdam juga ya, Pak? Bukan cuma di Amsterdam, Ma. Yang jalan-jalan ke London, New York, Tokyo, atau di mana aja deh. Selama ada koneksi internet, kita bisa mendengarkan siaran radio El Sinta, baca imajels, baca berita terbaru dari elsinta.com, info dari anda.com, bahkan ada siaran radio kesehatan Fit Radio loh, Ma. Wih, keren, Pak. Ini kalau di iPhone-ku bisa diinstal juga ya, Pak? Bisa, Ma. Download aja dari App Store. Ini aku di handphone Android juga lancar nih. Gratis pula. Dimanapun Anda berada, kemanapun Anda akan berpergian, jangan jadi ketinggalan berita dan informasi teraktual. Download sekarang aplikasi El Sinta Mobile di Google Play untuk HP Android atau di App Store untuk iPhone atau iPad Anda. El Sinta Mobile, satu aplikasi untuk semua media El Sinta. Berita dan informasi yang beredar setiap hari butuh diendapkan agar lebih dipahami. KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dan menetapkan SH Bupati Kota Waringin Timur sebagai tersangka. Di waktu senggang pada malam hari, diskusi interaktif hadir sebagai wadah aspirasi dan berbagi opini. Tapi kenyataan ini hukum ini ya memang ada, tapi ya itu rasa adilnya hukum itu saya kira belum ada. Kalau menurut saya mendingan nih undang-undang ITE dihapus saja atau minimal direvisi lah. Bagaimanapun pada saat ini Pak, ini mungkin mohon maaf ada gelas jatuh saja udah dikira dipolitisasi gitu ya. Semuanya politisasi, padahal ini benar-benar murni hukum. Ikuti diskusi interaktif setiap hari pukul 11 malam hingga 1 dini hari di El Sinta News and Talk.
Shinta News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh kini tersedia las segar kaleng dengan rasa leci, jambu, jeruk, stroberi dan jeruk nipis yang menyegarkan. Minum las segar, panas dalam, langsung segar. Menuju Pemilu Serentak 2019. Masih dalam spesial talk show dan kami masih bersama 3 narasumber kami. Yang pertama adalah Sekretaris Tim Kampanye Daerah TKD Jawa Barat Jokowi Maruf Amin, Dr. Abdi Yohana. Kemudian juga dari pihak Badan Pemenangan Wilayah BPP Jawa Barat Prabowo Sandiaga Uno, Bapak Buki Wikagu, dan akademisi dari Universitas Parahyangan Bandung, Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf. Pak Buki masih bersama kami? Ya, ada SMS dari Pak Undang di Jatinangor, Pak Buki. Kenapa dulu Pak Prabowo mengatakan 2030 Indonesia bubar? Jadi pernyataannya menjadi bumerang bagi Pak Prabowo sendiri. Kalau rakyat kan inginnya kemajuan bukan bubar. Bisa menjelaskan hal ini, Pak? Itu kan cerita yang dikembangkan sedemikian rupa lah. Saya kira itu kan bagian dinamika yang kemudian didramatisasi untuk kepentingan politik oleh lawan jadi seperti itu. Saya kira bukan Pak Prabowo mengatakan bubar, tapi dari cerita yang berisi seperti itu harus menjadi warning untuk kita gitu. Ini Pak Prabowo kan menyampaikan itu, tapi kemudian dikembangkannya bahwa itu adalah pendapat Pak Prabowo. Saya kira itu udah selesai lah itu gitu. Orang udah pada mengerti soal itu. Bentuk politisasi begitu ya? Terus saya juga mau merespon tadi Bapak dari Bandung Barat ya soal pencitraan. Ya, citra itu butuh gitu kan. Citra itu kan menempatkan bagaimana sosok itu dia menjadi figur yang baik di masyarakat, tetapi kan tidak bisa dimanipulasi persentase manipulasinya yang lebih besar gitu kan. Jadi gini, di mana-mana orang citra juga memang memakai lapisan-lapisan, memakai topeng-topeng gitu ya. Jadi seperti make up lah. Make up itu kan juga untuk memanipulasi. Tetapi gini, kalau citra itu kemudian dilapisi oleh kebohongan, nah itu yang bahaya gitu. Masih mending kalau palsu lah. Palsu itu pasti ada anasir aslinya sedikit gitu ya. Tapi kalau sudah bohong itu sudah tidak ada anasir keasliannya. Nah jadi menurut saya tim kami itu memang melihat pasangan Prabowo Sandi itu memang mengurangi berusaha untuk tidak mencitrakan dirinya menjadi dengan lapisan-lapisan kebohongan. Saya kira sangat natural lah ketika misal contoh ya ada perempuan yang menangis di waktu Sandiaga Uno di Jatinangor di Sumedang itu nangis gitu kan minta selfie dan sebagainya, itu sangat natural gitu. Kemudian nggak lama dibikin lagi gitu kan di kubu Pak Jokowi itu ada perempuan menangis tapi pakai skenario kan, jadi lucu. Dan ini jejak digitalnya muncul gitu. Nah, yang kayak gini lah gitu. Mana yang natural, mana yang memang disengaja untuk membalut menjadi pencitraan itu maksudnya gitu. Nah, kami lebih senang bahwa apalagi kami tidak terlalu banyak memiliki manfaat memanfaatkan media yang banyak gitu ya, karena keterbatasan wilayah kekuasaan. Jadi kami datang aja ke masyarakat lebih natural gitu, lalu menampung keluhan-keluhan mereka. Dan tugas oposan ya memang harus mengkritisi gitu. Jadi kalau dikritisi jangan marah gitu, biasa aja gitu kan. Jadi memang tugas oposisi itu memang harus seperti itu, mengkritisi, bukan menghina gitu loh. Kalau ditanyakan program, yang penting itu adu program, ya memang kami mengadu program, tapi program itu kita sampaikan ke masyarakat gitu. Lalu program ini apakah sesuai dengan masyarakat atau tidak, yaitu melalui komunikasi kami di lapangan gitu. Lalu kami evaluasi lagi, ini yang diharapkan oleh masyarakat, ini yang sudah kena, ini yang belum dan sebagainya. Tapi kami menyampaikan sesuai dengan kultur atau subkultur di masing-masing daerah, karena kan cara penyampaian juga harus beda gitu, sehingga program kami lebih bisa diterima. Tapi kami kan tidak bisa ekspos semua apalagi ke media mainstream gitu, Pak. Kalau tadi Pak Abdi bilang Pak Jokowi banyak diundang di Jawa Barat, kalau Pak Prabowo juga sama banyak diundang juga di Jawa Barat, Pak? Saya
Saya kira bukan banyak diundang itu ya, jadi ya di program aja gitu Pak Jokowi lebih sering ke Jawa Barat lah gitu kan. Walaupun untuk apa? Maksudnya ada kesengajaan begitu Pak Buki? Ya pastinya itu diagendakan kan gitu. Nah kalau kami memang kita juga harus jujur, permintaan itu banyak gitu kan. Pastilah, misalnya permintaan itu pasti ada gitu. Kami juga pada situasi seperti itu, Pak Prabowo ingin supaya datang ke tempat kami, Pak Sandiaga, itu memang kerepotan Pak, apalagi kan harus muternya di Indonesia. Nah, beruntungnya memang stamina dari tim kami kan bagus lah, jadi mereka bisa keliling gitu kan, walaupun dengan kadang-kadang harus keteteran ya. Beruntungnya stamina bisa seperti Sandiaga Uno itu luar biasa gitu kan, nggak ada capeknya. Tetapi intinya tetap semangat untuk berkomunikasi terutama dengan masyarakat, membuka komunikasi dengan masyarakat, menampung harapan-harapan masyarakat, mimpi-mimpi masyarakat, tapi tidak dicekokin oleh janji-janji palsu, oleh hal-hal yang menyenangkan sesaat gitu kan. Indeks kebahagiaan meningkat, tetapi sebetulnya bukan kesejahteraan gitu. Nah ini artinya masyarakat jangan dihibur seperti itulah gitu. Jadi masyarakat itu yang penting harus dimandirikan. Mereka harus hidup dengan sehat, dengan sejahtera, dengan adil, dengan makmur gitu. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang memang punya kemampuan dan punya kapasitas mengelola negara yang sangat besar ini. Nggak bisa dengan pencitraan yang dengan bergenit-genit dengan pencitraan gitu. Iya. Pak Abdi, dari 27 kota kabupaten, daerah mana saja yang memang dipastikan nanti akan memilih Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin? Ya, saya kira pertama begini ya, ini juga perlu diluruskan apa yang disampaikan Pak Buki ya. Jadi kami ini kan punya metode ya dalam berkampanye. Dan metodenya tadi saya sampaikan, pertama adalah micro targeting. Micro targeting itu sudah bicara dalam konteks ya, dari misalnya 138.000 TPS di Jawa Barat, itu kami sudah memetakan itu. Termasuk tadi ya, wilayah-wilayah mana yang pertama menjadi basis dari Pak Jokowi. Yang jelas kami punya basis ya, yang sampai saat ini suaranya itu terawat. Nah, tinggal ya, dalam micro targeting ini ya, kami juga melakukan ekspansi ke daerah-daerah. Ya, kalau dipetakan di Jawa Barat kan ada 6 klaster. Ya, jadi pertama klaster Bandung Raya itu meliputi Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Sumedang. Kemudian klaster megapolitan, ya, di Bandung Raya ini pemilihnya sekitar 5,6 juta. Kemudian megapolitan itu Bekasi, Depok, Bogor ini pemilihnya cukup besar, 9 juta lebih. Ya. Lalu kemudian klaster Priangan Barat, itu Sukabumi, Cianjur, itu sekitar 3,3 juta. Ya. Kemudian Priangan Timur dari Pangandaran, Ciamis, Banjar, Tasik, Garut. Pemilihnya juga sekitar 5,3 juta. Nah, lalu kemudian ada Kerawangan, ya, ada 3 daerah di situ, ada Kerawang, Subang, dan Purwakarta, itu pemilihnya sekitar 3,4 juta. Dan terakhir ada Cirebonan, ada Cirebon, Majalengka, ya, kemudian Kuningan, lalu kemudian Indramayu. Nah, kami sudah petakan itu dengan pola micro targeting itu. Jadi di mana basis yang sudah kami rawat, mana basis yang kami akan melakukan ekspansi. Nah, perkembangan terakhir ya, sekali lagi bahwa sekarang ini di Jawa Barat ya, di daerah-daerah yang awalnya ya aspek akseptabilitas penerimaan kepada Pak Jokowi yang tadinya stagnan, sekarang ini sudah mulai menerima. Nah, ternyata penerimaan Pak Jokowi itu karena berdasarkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Ya, artinya program dari Pak Jokowi itu ya pertama ya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua ya memang bermanfaat. Lalu kemudian yang ketiga ya itulah ya saya kira bahwa tugas pemimpin itu adalah memberikan solusi, menawarkan melalui ide, gagasan dan kemudian baru diimplementasikan melalui program. Nah, dari ketiga hal ini ya, ya, kemudian bahwa ada daerah yang ternyata bisa kami ekspansi ya, selain program-program yang tadi disampaikan ya. Nah, lalu kemudian yang kedua ini juga melalui program-program itu ya kami punya metode yang disebut dengan micro marketing. Ya,
Jadi memasarkan hal-hal yang sifatnya sudah dijalankan program. Nah, sehingga ini harus dibedakan mana pencitraan, ya, mana mensosialisasikan program. Masa Pak Jokowi misalnya bertanya kepada masyarakat di Bogor misalnya, apakah pembagian sertifikat gratis itu bermanfaat atau tidak? Ditanya bermanfaat, masa itu disebut dengan pencitraan? Kan gitu. Itu sosialisasi? Masuknya sosialisasi? Iya, masuk sosialisasi. Itu bagian dari mikro marketing yang tadi kami sampaikan. Lalu kemudian misalnya pada saat ke Tasikmalaya ditanya, apakah program Keluarga Harapan ini bisa membantu ibu-ibu? Ya, lalu kemudian Pak Jokowi bertanya dan ditanya, ya itu sangat bermanfaat. Nah, itulah bagian dari mikro marketing. Dan itu tidak ada, misalnya tadi disampaikan bahwa ini adalah pencitraan bohong, tidak ada. Karena kami berdasarkan program, lalu kemudian ketemu dengan masyarakat, dan dari program itu kan Pak Jokowi perlu bertanya, apakah ini bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat, tentunya akan ditingkatkan terus kan itu. Sehingga program-program itu juga bisa tepat sasaran, pertama. Yang kedua juga secara kuantitas akan banyak keluarga yang mendapatkan program itu. Nah, jadi saya kira bahwa kalau kami tetap dalam relnya, ya, dalam koridornya berjalan dalam masa kampanye ini, karena bahwa kami meyakini bahwa ini adalah masa kampanye. Dan pada saat Pak Jokowi hadir, ya, tidak pernah melukai hati masyarakat. Termasuk tadi tudingan ada kesengajaan diundang ke beberapa daerah? Iya. Tudingan kan tadi. Begini, tidak ada. Jadi memang begini ya. Pada saat yang namanya tokoh politik, ya, apalagi calon presiden, saya kira mendapatkan undangan ya sangat lumrah, kan sangat wajar. Dan pada saat Pak Jokowi hadir, ya saya kira kan pasti antusiasme dari masyarakat itu bisa diperlihatkan dalam berbagai bentuk. Kan. Ada yang misalnya di Kerawang, ya, anak-anak yang tiba-tiba panggil Pak Jokowi, itu bukan pencitraan, itu spontan. Ya, Pak Buki, bukan pencitraan tadi yang disebutkan oleh Pak Buki tadi, dan tidak ada kesengajaan. Bagaimana, Pak? Dari mana data itu atau dari mana sumber tersebut? Iya, udahlah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gitu. Nyantai aja, gitu. Baik. Jadi yang penting kan begini ya, Mbak. Kalau tadi masyarakat ditanya apakah puas, jawabnya puas. Apakah baik, jawabnya baik. Ya itu apa ya? Gini, kalau misalnya saya pernah jadi juri apa ya, misalnya kalau orang anak ikut festival nyanyi misalnya kan, terus kalah, ditanya sama emaknya gitu ke sebelah, itu anak saya bagus nggak nyanyinya, pasti dijawabnya bagus. Tapi makanya ketika kalah emaknya protes misalnya, kenapa anak saya kalah, padahal kata orang sebelah saya gitu bagus. Karena ini orang kita ini begitu, orang timur, kalau ditanya pasti dia tidak semua juga harus dikatakan jujur gitu. Baik. Nah, makanya dibutuhkan wawancara mendalam seperti itu. Pak Abdi kan tadi sangat yakin dengan sesuatu survei, misalnya sesuatu yang sifatnya kuantitatif ya gitu. Tapi juga jangan lupa masih ada pola-pola kualitatif. Di sana bisa ada wawancara mendalam gitu kan. Nah, jadi disitulah kemudian pola-pola yang kami pakai juga, sehingga kami betul-betul tahu isi hati dan pikiran masyarakat gitu. Jadi bukan pertanyaan saat satu kali ketemu ditanya ya apakah jujur dan tidak jujur, kita juga tidak tahu. Makanya dibutuhkan pendekatan yang lebih gitu, sesuai dengan subkultur mereka. Tadi kan Pak Abi juga dikatakan apa pantura segala macam. Ya kami juga melakukan hal sama gitu. Gitu. Baik, jadi Pak Abi nggak usah khawatir ya. Jadi kita juga punya tidak khawatir. Kami konfirmasi semua di sini Pak, supaya lebih jelas lagi bicara dan diskusi kita semakin terarah, merebut suara Jawa Barat di Pilpres. Kita juga punya tim kajian gitu ya. Betul. Di lapangan, bahkan kita juga punya tim survei internal gitu yang tidak saya sampaikan semuanya di sini gitu kan, karena ini memang tidak boleh juga semua hal diketahui gitu kan. Iya. Nah, tapi yang jelas bahwa hasil survei internal kami memang sudah menggembirakan. Baik, Pak Buki. Semoga bisa dipertahankan dan juga bisa dikejar ketinggalannya ya. Ada pertanyaan dari Pak Ade Toha yang mungkin bisa dijawab oleh Prof. Asep sebelumnya. Tim 02 tahunya hanya yang tersurat, sementara yang 01 melihatnya tersirat. Jadi sebenarnya yang mana yang benar ini? Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Kita sapa dulu dengan Pak Rohmat yang sudah ada di ujung telepon. Pak Rohmat, silahkan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung saja, Pak. Bagi saya yang orang kecil, Bu ya,
Jadi memang pemerintah saat ini telah berbuat banyak ya. Di antaranya menurut saya tuh berapa rumah yang telah dibangun untuk masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah itu ya. Dengan bantuan uang muka sampai 4 juta, suku bunga flat 5% sampai lunas, berapa? 15 sampai 20 tahun itu. Terus kemudian juga belum lagi semua rumahnya itu dicor, bantuan cor melalui PSU-nya itu ya. Itu sangat membantu orang-orang kecil. Ya. Terus juga di daerah-daerah itu Bu, masyarakat tuh sangat menikmati dengan adanya bantuan rastra itu yang tiap bulan dicairkan 10 kilo beras itu sama minyak itu ya. Telur. Belum lagi BPJS-nya selalu yang gratis untuk masyarakat yang di desa-desa itu bisa dinikmati betul, mereka bisa berobat gratis. Dan juga yang pasti kartu Indonesia Pintarnya itu benar-benar bisa dinikmati sampai ada yang SMP itu dapat 700.000 itu benar-benar sangat membantu itu Bu. Baik Pak Rahmat, jadi intinya banyak program dari pemerintah yang sudah Bapak rasakan ya. Jadi bukan sama sekali tidak berbuat apa-apa pemerintah sekarang itu. Baik Pak Rahmat, terima kasih. Kami sudah bisa menangkap inti dari apa yang Bapak sampaikan. Pak Asep. Tadi Pak Ade yang tersaturat itu ya. Saya menarik begini. Ini kan tema kita persoalan ini adalah merebut suara Jawa Barat, pemilih suara Jawa Barat. Nah, bagaimana cara pemilih itu supaya lebih cerdas, lebih rasional, lebih objektif, lebih terukur memilih pasangan tadi. Nah, ada beberapa tips yang memang sederhana gitu ya, supaya kita bisa, oh iya ini yang lebih unggul dari yang lainnya, sehingga ini layak untuk dipilih. Jadi ada 7 kriteria yang harus kita pilih, kita sebutkan nih 7 ini ya. Yang pertama adalah ketokohan, figurnya, kapasitas, integritas, pengalaman, sebagainya. Mana yang lebih unggul, antara 1 atau 2. Sangat penting untuk dianalisis seperti itu. Yang kedua adalah visi, misi, dan programnya. Mana yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Mana yang realistis. Mana yang ini hanya sekedar muluk-muluk dan janji yang tidak pernah terbukti. Semuanya harus dibuat. Visi, misi, programnya apa. Dua-duanya bandingkan. Dan Pak Abdi dan Pak Buki pasti sudah banyak menginformasikan tentang visi, misi, dan programnya masing-masing. Yang ketiga adalah siapa partai yang mendukungnya. Penting karena bagaimanapun juga ini serentak, ini juga mesin partai harus berjalan. Nah, oleh karena itu siapa partai pendukungnya dari masing-masing pasangan. Yang keempat adalah siapa yang tokoh yang endorse-nya. Karena tokoh itu bagi masyarakat penting. Oh, tokoh ini ternyata idola saya, fans saya sangat paham dengan tokoh ini, maka siapapun yang dipilih tokoh ini sangat ikut memilihnya. Jadi siapa sih yang dibalik 01 tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai rujukan bagi pemilih. Yang kelima adalah bagaimana mereka punya logistik yang kuat. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin ya Pak Abdul ya dengan luas ini kalau hanya dengan cara sumbangan kecil-kecilan dari masyarakat. Pasti ada logistik yang harus bukan untuk money politics ya, bukan untuk bagi-bagi sembako atau bagi uang sebagainya, tidak. Maksudnya itu tetap sebagai sebuah pelanggaran. Ini maksud saya logistik dalam arti untuk mobilisasi. Istilah tadi ada marketing sebagainya. Itu yang saya penting. Yang berikutnya adalah bagaimana mereka harus memastikan bahwa jejaring dari mereka itu seperti apa. Bagaimana mereka menggunakan media sosial yang efektif. Bagaimana mereka mendayagunakan media sosial, media mainstream yang bisa juga dijadikan sebagai pusat informasi. Nah, kira-kira gimana sih caranya gitu ya. Nah, baru ujungnya yang ketujuh adalah bagaimana kita harus memilih dengan petunjuk dari Allah. Karena itu penting betul ujungnya itu mana yang betul-betul akan maslahat bagi saya ketika saya ikut memilih. Jadi mas saya pentingkan untuk menilai, mengukur, menganalisis dari figurnya pasangan ini. Yang kedua adalah bagaimana visi misi programnya. Yang ketiga bagaimana partai politiknya. Yang keempat bagaimana dukungan tokoh-tokoh yang menjadi panutan masyarakat. Yang kelima bagaimana cara strategi mereka untuk mereka kemenangan, simpatika, manipolitika, kasarka, atau penuh dengan empatik dan simpatik. Hemat saya itu penting. Dan terakhir memang harus logistiknya juga seperti apa gitu, karena itu penting untuk pemenangan tuh salah satunya adalah dengan sarana-prasarana yang harus digunakan. Nah, yang terakhir kita doa, kita pastikan bahwa pemilihan kita tidak salah karena kita sudah berusaha untuk berikhtiar betul mencari pemimpin yang terbaik dari yang ada. Dan tugas yang tidak boleh dilupakan dari kedua kubu ketika di Pilpres 2019 nanti adalah meningkatkan tadi ya angka partisipasi pemilih. Nah, satu sisi ya, ini cara kita bagaimana pemilih supaya tidak bingung, tidak ragu-ragu. Nah, sekarang sisi lain, Hemat saya penting untuk bisa memastikan bahwa partisipasi itu bukan hanya segera menggunakan hak pilih di TPS, tapi juga memang partisipasi di awal sekarang ini. Betul, cari informasi banyak, diskusikan. Gitu ya. Bagi mereka yang tidak punya informasi, tanya pada yang ahli. Buat forum-forum kecil untuk diskusikan ini.
Jadi mas saya bukan hanya sekedar meraih kemenangan, tapi juga bagaimana cara meraih kemenangannya begitu. Jadi mata penting untuk bisa menganalisis ini. Jadi partisipasi itu mas harus berproses dari mulai cara mereka menyusun program, berkampanye dan sebagainya, juga penggunaan hak pilihnya. Jadi teknik, kalau lihat dari trennya mas saya gitu ya, ini agak menurun memang hak pilih, penggunaan hak pilih ini. Dan mudah-mudahan ke depan dengan adanya serentak ini gitu, lebih menarik. Saya kira 01, 02 sudah begitu rupa mengkampanye, KPU, Bawaslu, semua pihak sudah berupaya untuk media massa, berupaya untuk menyampaikan publik bahwa pentingnya kita menggunakan hak pilih itu. Jadi mas saya, walaupun mas saya penting untuk hak pilih, walaupun bagi saya juga untuk tidak memilih pun juga sebagai hak. Mengapa? Kalau ukurannya adalah rasional, karena dua pasangan tidak menarik, fiksi programnya tidak memberikan sesuatu yang bagi saya akan ada perubahan yang signifikan, itu juga menjadikan dia tidak ikut memilih. Tapi mas saya, keadaan ini sudah nyata. Regulasi sudah seperti ini. Penyelenggara sudah berusaha untuk jurdil. Nah, oleh karena itu sekarang tinggal kita bagaimana menggunakan hak pilih kita dengan rasional, dengan sesuatu yang memang menjadi ada kemaslahatannya, kemanfaatannya bagi kita hidup bernegara ke depan. Jadi gunakan pilih sebaik-baiknya. Itulah himbauan dari KPU. Himbauan dari kita semua sebetulnya. Pak Buki silahkan. Ya, saya perlu merespon ya bahwa kami pasti tidak memproduksi hoax lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang bocor seperti itu, ya itu saya kira pemerintah juga harus introspeksi gitu ya. Bahwa kenyataannya ada pekerja-pekerja dari China gitu kan, itu boleh diakui saja gitu loh. Kemudian kan sudah pernah diprotes ya oleh serikat pekerja juga bagaimana tenaga-tenaga kerja yang unskilled itu bisa masuk ke sini kan itu misalnya. Tapi gini Mbak, jadi ini apa ya, ada menunjuk orang tapi sebenarnya harusnya menunjuk ke diri sendiri. Jadi menuding kami memproduksi hoax padahal pihak sana yang memproduksi. Tapi beginilah, yang penting adalah bagaimana sebetulnya tim kami itu justru yang sedang memelihara supaya pesta demokrasi ini berjalan dengan fair gitu ya, dengan sejuk, dengan tertib, dengan aman gitu kan. Nah, yang memecah belah itu menurut saya yang bahaya adalah justru itu tadi, kepala-kepala daerah yang menjadi tim ses dengan alasan itu tidak melanggar konstitusi karena ada peraturan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga mereka fungsinya menjadi ada keberpihakan. Tapi bagaimana Pak Buki kalau akhirnya daerah-daerah mereka menjadi pemenang untuk 02 nantinya? Ya, saya kira ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Ini justru yang kita sedang bangun. Masyarakat sudah mulai kita bangun supaya memahami apa sih fungsi pemerintah itu, apa fungsi pemimpin, bagaimana pemimpin yang baik itu gitu. Dan masyarakat sebetulnya sudah tahu. Dan ini justru yang menggembirakan, membesarkan hati kami bahwa kami akan lebih diterima di Jawa Barat. Karena kami masuk ke lapangan itu berkomunikasi, wawancara mendalam, ngobrol gitu kan dari hati ke hati, tidak dalam waktu yang hanya ketemu langsung ditanya, jawabannya diambil, bukan cara begitu gitu kan. Daerah mana saja Pak Buki yang sudah diyakini menang untuk Jawa Barat di Pilpres 2019? Saya kira pada dasarnya tim kami kan bergerak se Jawa Barat. Tapi kalau dipetakan gitu kan, dipetakan itu wilayah barat kita unggul gitu kan. Terus di tengah-tengah kita juga sudah mulai unggul. Kemudian di timur itu kita sedang berusaha untuk mengungguli gitu. Di timur ya? Di timur, di perbatasan Jawa Tengah lah gitu ya. Itu wajar karena kubunya Pak Abdi itu di Jawa Tengah sementara ini kan mendominasi, tapi juga itu akan segera kami kejar gitu kan. Jadi saya kira ini kompetisi yang sehat saja gitu. Mana yang harus kita evaluasi, kita tingkatkan gitu kan. Kinerja kita, lalu kita susun strategi lagi, ya begitulah gitu pekerjaan tim ses itu. Gitu. Tidak bisa disebut detail, Pak Buki. Daerah timur, daerah mana saja yang memang masih kesulitan untuk meraih suara 02 di Pilpres? Pada dasarnya tidak ada kesulitan, gitu. Tapi ya diuntungkan kan, misalnya sebutlah yang basis merah gitu kan, Cirebon itu, tapi kan kemudian ada peristiwa pemimpin kepala daerahnya diciduk oleh KPK, nah itu juga kan menjadi peluang kami untuk bisa masuk ke sana, meyakinkan bahwa bagaimana memilih pemimpin yang baik itu kan gitu.
Baik. Itu pelan-pelan itu bisa mendulang suara juga di wilayah sana gitu. Jadi kami juga diuntungkan gitu. Baik, Pak Di Buki. Bekasi juga sama, kepala daerahnya kan di PK kan gitu. Nah, Ya. jadi realita kenyataan adanya beberapa kepala daerah yang terlibat korupsi dari kubu 01 itu juga menyadarkan masyarakat lah bahwa bagaimana harus memilih pemimpin ke depan. Baik. Pak Abdi, daerah mana saja di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota yang memang sudah dipastikan memilih 01 di Pilpres? Ya saya kira kalau kami tetap fokus ya, jadi sebelum ke pemetaan di daerah-daerah mana ya, kami dari 9 koalisi partai politik ya plus Partai Bulan Bintang itu kami akan mengerahkan ya seluruh kekuatan calon anggota legislatif. Di Jawa Barat ada sekitar 10.200 caleg yang tersebar di 27 kabupaten kota. Itu untuk caleg kabupaten ya. Kabupaten kota di Jawa Barat ya. Sehingga fokus kami saat ini adalah ya bagaimana supaya para caleg yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja itu terus ya melaksanakan door to door kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga ya, goalnya adalah bahwa dalam waktu 46 hari ke depan ya, elektabilitas Pak Jokowi akan terus ya, menaik dan meskipun hari ini sudah unggul tapi kami belum puas ya karena target kami di Jawa Barat adalah menang dengan 60%. Nah selanjutnya ya berdasarkan pemetaan kalau tadi saya sampaikan ada 6 klaster ya ada wilayah yang memang sampai saat ini terawat ya, dan hasil survei pun ya sudah tidak bisa terkejar ya karena memang itu adalah daerah basis kami. Nah sekarang ini kami fokus kepada wilayah yang jumlah pemilihnya besar seperti di wilayah megapolitan itu ya. Jadi di wilayah megapolitan itu dengan Bekasi, Bogor, Depok itu dengan 9,5 juta ya ini menjadi salah satu fokus kami dalam terus ya mengorganisir tim pemenangan ya sekaligus juga terus pada para tim kampanye melalui partai-partai politik melalui caleg untuk terus melakukan sosialisasi program-program yang Pak Jokowi. Sehingga harapannya ya tentunya target kami di Jawa Barat ya dengan 60% suara akan bisa tercapai di Jawa Barat. Nah, hal itu sangat sangat rasional dan objektif. Kenapa demikian ya? Hasil survei meskipun Pak Buki tidak menganggap hasil survei itu sebagai hal yang ilmiah tapi bagi kami itu menjadi sebagai rujukan. Hasil survei sampai saat ini kami sudah di angka 43% ya, sementara Pak 02 itu masih di angka 37%. Artinya ini membuktikan bahwa Jawa Barat ya, sudah menerima Pak Jokowi. Tinggal terus kami akan tingkatkan terutama di wilayah yang tadi saya sampaikan ya pemilihnya besar itu. Megapolitan tadi Megapolitan itu karena itu menjadi medan yang begitu sangat menentukan bagi Jawa Barat karena pemilihnya cukup besar. Ya, selain itu ya dengan figur Pak Ma'ruf Amin ya kami terus melakukan sosialisasi di wilayah timur. Pemahaman kami wilayah timur itu ya Priangan Timur itu di sana di Tasik Garut ya. Dan responnya luar biasa. Ya, terakhir kemarin Pak Ma'ruf juga hadir di Banjar ya dan saya kira dukungan terus mengalir ya baik secara personal tokoh maupun secara kelembagaan yang sudah kami inventarisir itu sekitar ada 200 ya lembaga yang saya kira di Jawa Barat cukup memiliki akar basis massa yang kuat. Baik. Terakhir, Prof. Asep, silakan untuk kedua kubu. Kalau klaim wilayah bisa jadi peta pilkada kemarin juga mencerminkan itu. Bisa jadi itu sebagai bagian dari referensi para pasangan ini. Yang lebih penting hemat saya adalah pemetaan karakter pemilih. Jadi di Jabar ini kan ada 3 karakter yang memang menonjol. Ini terbukti dari berbagai macam pilkada maupun dalam pileg tahun 2014. Karakternya ada yang memang mandiri betul. Mandiri, dia tidak mau terpengaruh oleh berbagai macam hoax, berbagai macam kampanye yang mereka dia tidak terlalu itu. Dia pelajari, dia riset sendiri begitu sehingga pilihannya menjadi sangat objektif dan rasional. Dan kalau gitu ujungnya bisa memilih atau bisa golput. Nah kayak gitu orangnya mandiri betul dalam cara memilih, dalam menggunakan pilihnya. Itu umumnya mereka di kalangan perkotaan biasanya seperti itu. Kalangan terdidik yang well informed gitu ya, yang mudah mengakses dan menganalisis sendiri begitu, karena punya kemampuan modal dasar yang cukup untuk itu, memadai. Yang kedua adalah pemilih yang memang tergantung pada tokoh, tergantung pada ormas.
di mana dia bernaung. Tergantung pada kelompok-kelompok masyarakatnya di mana. Nah, kalau misalnya kata pimpinannya kita memilih si ini, dia ke sana. Kata organisasinya ke sini, dia ikut. Ada kelompok yang disebut dengan pemilih yang kaula, pemilih yang subjek seperti itu. Yang tergantung pada sejauh mana referensi yang dia pegang itu pilihannya kemana, baru dia ikuti. Itu cukup banyak tuh. Maaf sekali sebut saja di kalangan di pinggiran maupun di kalangan orang-orang yang kira-kira cara menggunakan hak pilihnya itu sangat dipengaruhi oleh orang sekitarnya atau orang di mana dia berada. Itu cukup besar. Ibu-ibu milenial tuh banyak yang punya karakter atau kriteria seperti itu. Jadi penting ya memetakan karakter pemilih tadi. Betul, Pak. Yang ketiga hemat saya yang mengambang, yang undecided voters, yang orang belum menentukan pilihan. Undecided. Dan itu pada akhirnya dia akan menentukan pada detik terakhir. Setelah kampanye semua beres gitu ya, dan semua sudah ditelatas, ini baru dia tentukan pilihan dengan berbagai macam faktor penyebabnya gitu ya, dengan berbagai faktor pertimbangannya. Nah, sekarang ini yang Pak Abdi katakan itu adalah pemetaan mereka yang berdua itu, yang parokial dan subjek itu, yang tokoh itu yang digarap banyak gitu kan, yang terekspresikan keluar kan yang kayak begitu. Baik. Wah, kelompok kita ada kampanye di nomor 1 bring dengan atribut teriak-teriak gitu. Nah, itu kan banyak yang gitu. Sudah memilih dan terpengaruh oleh itu. Baik. Yang mandiri ya masa agak suka dilacak gitu. Karena itu memang mereka sangat mandiri betul. Nah, tinggal sekarang garapannya adalah, dan itu tidak banyak, mungkin sekitar 5 atau 6%. Nah, yang hemat saya perlu digarap itu berikutnya adalah mereka yang belum memutuskan, yang masih bergoyang, masih swing gitu kemana-mana dia Swing ikut voters, ya? swing voters atau yang undecided voters itu yang memang menjadi salah satu ukuran kemenangan nanti. PR juga buat kedua kubu PR ya? untuk Baik. bisa menggarap mereka yang belum memutuskan. Baik. Yang penting mereka harus menentukan pilihan dan Ya. tidak golput ya. Betul, itu Baik. pesan kita. Sebelum diakhiri saya akan bacakan dulu Pak Buki, Pak Abdi, dengan juga Prof. Asep dari Pak Samsudin, Kepala Daerah seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bandung Dadang Nasir terlalu kental, tidak netralnya, mengirim publik ke 01 dari Pak Samsudin. Kemudian juga Pak Ade di Kecamatan Pendey, Singajaya, Garut, Jawa Barat. Saya masyarakat Garut Selatan minta kepada Capres siapa saja yang menjadi presiden untuk diperhatikan tayangan sepak bola Liga 1, jangan didabling. Tur nuhun. Kemudian dari Pak Dumadi, orang Bandung sudah cerdas, manakala debat 01 bilang tidak ada pembakaran hutan dan keesokan harinya BMKG merilis 81 titik kebakaran. Kami semua geleng-geleng kepala. Pak Dewantara, seharusnya Capres nomor 02 belajar ilmu pemerintahan terlebih dahulu. Dan terakhir dari Pak Dede Solihin dari akun Facebooknya, betul rakyat dibuat pusing, para elit debat hanya saling menjelekkan lawan politiknya dan bukannya saling mengisi kekurangan. Terakhir Pak Darwito, soal wawancara mendalam ya butuh waktu panjang dan biaya tinggi. Soal pencitraan wajar bagi setiap capres atau caleg, masyarakat sudah bisa menilai citra masing-masing capres. Terima kasih sekali lagi Pak Buki, terima kasih sudah Sama-sama, Mbak. meskipun tidak hadir tapi juga sudah memberikan informasi dan juga pengetahuan pada sore hari ini. Ya Kang Buki, hatur nuhun Kang. Sami-sami, atur nuhun Kang Prof. Asep. Iya. Dengan Pak Abdi. Pak Abdi. Pak Ati. Kang Buki malam ketemu lagi. Ya, betul kan. Baik. Terima Soulmate kasih. ini maksudnya. Pak Buki, Prof. Asep, Iya. Pak Abdi, terima kasih Nuhun, dan nuhun. pendengar. Terima kasih. Demikianlah tadi Special Talk Show merebut suara Jawa Barat di Pilpres 2019. Saya Hedi Firdawati kembali ke studio.